Bergantungnya segala sesuatu, yang punya keinginan, yang punya hajat, yang punya masalah, yang punya apapun, bergantungnya sama Allah. Jangan kepada yang lain, jangan pada perencanaanmu, jangan pada kolegamu, jangan pada kenalanmu, jangan pada saldomu, tapi pada Allah Tuhanmu yang maha menemani, yang maha memberi rezeki, yang maha kuat, yang maha bisa, yang maha Allah Ta'ala. Bergantunglah pada Allah, maka Allah akan selesaikan urusanmu. Kalau engkau percaya sama Allah, Allah akan ngurus kamu. Banyak yang nanya sama saya. Ini kalau saya buka WA nih, satu persatu dibaca, Masya Allah, nanti akan kaget kita. Oh ternyata kehidupan ini banyak orang yang bingung ya jalani hidup. Banyak orang yang bingung harus bagaimana. Banyak orang yang gak ngerti harus melangkah apa, ya harus melakukan apa. Di antaranya ada yang bingung karena hutangnya banyak, belum bisa bayar. Sementara dipecat dari perusahaan, gak punya sesuatu untuk dikerjakan. Ada yang bingung karena tingkah suaminya ya yang sangat tidak menyenangkan. Ada yang bingung perilaku istrinya. Ada yang bingung anaknya ya tidak bisa diatur, nggak bisa diurus. Ada yang bingung karena dia kalau bergaul dengan siapapun dia selalu dimusuhin, dia dijauhin. Ada pula yang bingung cuman urusan yang sederhana. Semuanya dia miliki, tapi dia bingung karena dia takut mati, ya takut meninggal dunia. Wah nanti kalau, ini gimana saya harus menyikapi rasa takut saya. Duit punya, teman banyak, kehidupan serba nikmat. Tapi dia takut mati. Ya takut mati, takut terus ketakutan. Ada yang seperti itu, macam-macam problematika kehidupan. Maka jawaban yang sangat indah adalah jawabannya Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur almarhum, gitu aja kok repot. Contoh, gak punya duit. Gak punya duit. Ditagih. Judulnya apa? Kalau punya, bayar. Kalau nggak punya, ngomong. Gitu aja kok repot. Kalau punya, bayar. Nggak punya, ngomong. Maaf, saya belum punya uang untuk membayar. Pasti dijawab oleh pemirsa. Iya, Bib, Ustadz, Kiai, ngomong sih ngomong. Tapi kalau kita ngomong timbul masalah. Ya, kita bisa dihajar. Kita bisa dimaki, kita bisa. Ikhwani rahimakumullah. Kalau kita ikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu nggak akan terjadi. Insya Allah nggak akan terjadi kalau kita ikuti aturannya Allah taala. Mulai dari ketika berhutang. Niatnya apa? Kalau niatnya berhutang untuk membayar, untuk melunaskan, dan niat itu bukan ucapan, niat itu bukan angan-angan, tetapi sesuatu yang ada dalam hati dan diikuti dengan perbuatan. Niat membayar kalau hutang. Maka segera kita siapkan. Itu yang namanya galon bayar hutang. Kita siapkan yang namanya tabungan bayar hutang. Maka begitu berhutang sudah ada ini. Ini tabungannya walaupun nol. Belum ada isinya. Galon belum ada isinya. Kendi atau apapun tempat taruh uang belum ada isinya. Niat ini untuk bayar hutang. Maka begitu dapat uang sisihkan. Dapat uang sisihkan. Maka janji Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad SAW, siapa yang berhutang dan niat ingin membayar, maka Allah akan melunaskan hutangnya. Allah yang akan melunaskan hutangnya. Nah kalau Allah yang melunaskan kan kita nyantai aja. Kita jalankan tugas kita, waktunya kerja, waktunya sholat, waktunya zikir, waktunya kumpul sama kerabat, kumpul sama keluarga, kumpul sama masyarakat, kumpul. Ya, waktunya kita makan, ya makan. Waktunya tidur, ya tidur. Jalankan kegiatan kita, jalankan usaha kita semaksimal mungkin, sebaik mungkin yang kita mampu untuk melakukannya. Allah yang akan bereskan. Allah yang akan selesaikan. Dan itu pasti, ya. Nggak pakai nanti kalau nggak ada. Itu pasti, ya. Itu pasti diselesaikan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ternyata kita selama ini salah, hutang tapi nggak punya niatan yang kuat untuk membayar, saatnya sekarang dirubah. Tobat dulu. Maafkan ya Allah, saya salah caranya berhutang waktu itu. Maka sekarang niatkan, saya betul-betul mau membayar. Itu ya, yang pertama. Kemudian ikhwani rahimakumullah, usaha. Ya, manusia tugasnya berusaha.
Usaha apapun, yang penting halal. Apapun yang bisa dilakukan. Jangan nunggu punya pekerjaan khusus, jangan nunggu dipanggil perusahaan. Jangan nunggu punya kantor. Apapun yang bisa dilakukan, lakukan. Yang penting halal. Ya, niatkan itu untuk ibadah. Begitu kita niatkan untuk ibadah, maka Allah yang akan selesaikan. Karena jaminan dari Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Gak ada satupun yang di muka bumi kecuali udah ditanggung Allah rezekinya. Udah dijamin Allah rezekinya. Sudah pasti diurus Allah rezekinya. Kalau udah yakin seperti itu, maka kerjanya juga dengan hati yang santai. Hatinya tenang, hatinya gak gelisah. Ya, hatinya nggak gelisah, hatinya nggak kemurungsung, sehingga dia bisa menikmati hidup. Nah, kemudian nanti kalau sudah seperti itu, kok uangnya belum cukup, ditagih, ngomong apa adanya, saya punyanya ini, nanti Allah akan menyelesaikan. Akan muncul keajaiban, yang orangnya tiba-tiba hatinya menjadi lembut, tiba-tiba nanti siapa tahu biiznillah sebelum waktunya kurang berapa jam, ada rezeki yang datang dari arah manapun. Ikhwani rahimakumullah. Intinya kalau kita udah yakin sama Allah Ta'ala, gak ada masalah. Masalah apapun gitu aja kok repot. Gak ada yang repot kalau kita yakin dan percaya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita yakin sama Allah, maka Allah cinta sama kita. Kalau kita percaya sama Allah, maka Allah cinta sama kita. Mudah sebetulnya hidup ini, tapi kenapa jadi sulit? Karena kita gak yakin sama Allah. Kita gak percaya sama Allah. Kita gak mantap sama Allah. Janjinya Allah gak kita yakini. Ya, aturannya Allah gak kita yakini. Padahal kita yakin betul tuh. Kalau kita naik motor gak sesuai aturan, motornya akan rusak. Kalau kita ini tidak merawat tubuh kita dengan baik, tubuh kita akan rusak. Yakin. Tapi kenapa dikasih aturan sama Allah dalam kehidupan ini, kita gak yakin kalau aturan ini dilanggar, maka hidup kita akan rusak. Kalau aturan ini dijalankan, maka hidup kita akan benar, dan hidup anak keturunan kita pun akan jadi benar. Simple ya, simple, sederhana. Nah karena itu ikhwani rahimakumullah, apapun masalah Anda, nomor satu jawabnya gitu aja kok repot. Gak ada masalah, karena saya punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang berat, semuanya ringan. Ya semuanya ringan karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita pikul, kita akan capek. Ya kalau kita pikul, kita akan lelah. Kalau kita pikir, akan stres. Ya, karena sehebat apapun kamu mikir, saya mikir, kita mikir, Anda mikir, nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Sehebat apapun Anda berbuat, saya berbuat, kita berbuat, tidak akan menghasilkan apapun. Tetapi yang bisa menghasilkan adalah Allah. Yang bisa menyelesaikan adalah Allah. Semua dari Allah, oleh Allah, untuk Allah, dan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa apa-apa. Cuman tunjukkan kemauan kita. Tunjukkan usaha kita dengan sungguh-sungguh. Contoh. Nah ini sekarang mulai pada contoh-contohnya. Insya Allah dengan contoh-contoh ini yang bicara semakin paham, yang dengar juga semakin paham. Contohnya dari Al-Quran saja, yang sumbernya segala hukum, ya sumbernya segala ilmu, kalamullah. Kita ambil contoh yang sesuatu masalah yang paling masalah-masalah yang berat yang ada di dalam Al-Quran. Ibunya Nabi Isa alaihissalam, Sayyidatuna Maryam. Namanya baik, wanita solihah, keluarganya baik. Al-Imran sampai jadi nama di dalam surat Al-Quran. Al-Imran, keluarganya Imran. Dari keluarga yang baik-baik, dan Sayyidatuna Maryam alaihissalam adalah wanita yang baik-baik. Tiba-tiba wanita yang baik-baik ini hamil, mengandung. Mengandung, belum punya suami. Otomatis tuduhan masyarakat miring semuanya. Tuduhan masyarakat gak baik semuanya. Ini dari ayahmu orang baik, ibumu orang baik, kok kamu tega-teganya ya merusak nama mereka dengan melakukan perbuatan yang tidak senonoh, perbuatan yang hina, melakukan perbuatan berbuat di luar pernikahan, sesuatu yang gak baik, kamu berzina dan lain sebagainya. Tuduhan masyarakat yang luar biasa, yang beliau Sayyidatuna Maryam alaihissalam tidak melakukannya. Karena Allah memberinya bayi tanpa proses disentuh makhluk Allah manapun. Gak disentuh oleh pria, gak disentuh oleh siapapun. Allah yang meletakkannya di dalam perut rahim Sayyidatuna Maryam alaihissalam. Masalah, ya ada masalah, masalahnya adalah bagaimana caranya membersihkan nama baik ini. Biar namanya jadi baik. Gimana caranya? Susah kan? Mau panggil dokter, dokter tolong dicek ini
ya. Apakah saya ini gadis atau udah nggak gadis lagi? Nggak bisa. Nggak ada pembuktian, alat bukti yang bisa digunakan untuk membebaskan Sayyidatuna Maryam alaihissalam dari ya berbagai macam tuduhan yang ditujukan kepada beliau alaihissalam. Tapi coba lihat, Allah mengajarkan Sayyidatuna Maryam alaihissalam untuk terus megang Allah Ta'ala. Untuk terus bersabar, ya bersabar atas gangguan, cacian, makian, hinaan, apapun itu, terus yakin dan percaya pada Allah Ta'ala. Dan Sayyidatuna Maryam alaihissalam sudah terlatih sejak kecil. Sejak kecil, maaf sebelum saya lanjutkan, ini perempuan ya, bukan nabi, bukan rasul. Ini perempuan, wanita yang solihah. Jadi kalau kita bicara, oh itu kan nabi, itu rasul. Saya ambilkan contoh yang bukan nabi ini. Yang mengalami masalah ini adalah seorang wanita. Wanita yang solihah, ya wanita yang solihah. Beliau alaihissalam di waktu kecilnya pun diasuh oleh saudara ipar beliau yaitu Nabi Zakaria alaihissalam. Apa yang terjadi di mihrabnya, di tempat ibadahnya yang dikunci, Sayyidatuna Maryam alaihissalam punya keyakinan yang besar pada Allah Ta'ala sehingga diberi makanan langsung dari sisi Allah Ta'ala. Maka setiap kali Nabi Zakaria buka pintu, ternyata di situ udah ada makanan di samping Sayyidatuna Maryam alaihissalam dan terkejut makanannya, dari mana ini wahai Maryam? Dari mana ini wahai Maryam? Maka dijawab dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sungguhnya Allah kalau mau ngasih rezeki pada hambanya enggak bisa disangka-sangka, enggak ada perhitungannya, enggak ada perencanaan kita yang bisa mengaturnya, enggak ada ilmu yang bisa mengukur ya, memperkirakan rezekinya itu akan lewat mana, datangnya dari mana. Bighairi hisab, enggak pakai perhitungan. Allah kasih saya, ya Allah kasih saya. Nah, ini dari kecil udah seperti itu. Nah setelah dewasa, tiba-tiba punya problem, yang problemnya nggak kecil loh. Hidup di tengah masyarakat dikucilkan. Dikucilkan, kalau didiamkan masih nggak seberapa. Dikucilkan, dicaci, dimaki, dihina, ya dikata-katain. Buat seorang wanita yang hidup dengan perasaan, itu nggak mudah. Ya itu nggak mudah. Sayyidatuna Maryam alaihissalam yakin akan ada pertolongan dari Allah Ta'ala. Terus istiqomah kepada Allah Ta'ala. Terus ibadah. Hasilnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Allah memberinya jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah memberinya rezeki dari arah yang enggak pernah bisa diperhitungkan. Yaj'al lahu makhraja. Allah memberinya jalan keluar. Kalau takwa, Allah beri jalan keluar. Kalau takwa, Allah beri solusi. Kalau takwa, enggak ada masalah. Kalau takwa, apapun masalahmu, gitu aja kok repot. Nggak ada repot. Kenapa? Karena yaj'allahu, Allah yang akan memberikan. Allah yang akan menyelesaikan. Allah yang akan mencarikan. Allah yang akan membereskan urusanmu tersebut. Sehingga nggak repot. Kenapa nggak repot? Bukan saya yang bereskan. Bukan saya yang ngatur. Bukan saya yang usaha untuk mencari-cari. Enggak. Tapi langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya apa? Bayi yang masih merah itu, Nabi Isa alaihissalam, tiba-tiba bisa berbicara. Ya, sehingga mereka semua menjadi iman ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengerti bahwasannya Sayyidatuna Maryam alaihissalam bukanlah seorang yang selama ini mereka tuduhkan. Itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua. Ya, contoh yang kedua, bagaimana nasib anak yatim. 2 anak yatim yang ngurus nggak ada, rumahnya mau roboh. Yang ngurus nggak ada, rumahnya mau roboh. Masalah atau nggak masalah? Masalah. Anak yatim 2 orang, rumahnya mau roboh. Sementara nggak ada yang ngurus. Subhanallah. Janji Allah Ta'ala, siapa yang takwa kepada Allah, Allah akan memberinya solusi. Ternyata janji Allah ini berlaku bukan hanya untuk yang bersangkutan, tetapi juga untuk orang-orang yang dicintai yang bersangkutan. Untuk orang-orang yang dicintai oleh yang bertakwa itu sendiri. Kenapa? Karena keluarganya yang bertakwa ini, kalau kakeknya ini bertakwa, cucunya kemudian punya masalah, maka kakeknya pasti akan sedih. Cucuku punya masalah, cicitku punya masalah. Kakeknya akan sedih. Ya, kalau cucunya punya masalah, maka di antara janji Allah memberikan solusi kepada orang-orang yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, adalah Allah mensolusikan masalah anak cucunya, orang-orang yang bertakwa. Karena itu Nabi Allah Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam
diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengetuk pintu demi pintu. Ikhwani rahimakumullah. Karena saat itu belum diketahui rumah yang mana milik anak yatim ini. Maka pintu demi pintu diketuk di desa yang penduduknya bakhil. Saat itu kedua nabi dalam keadaan kelaparan, kalau enggak makan akan kehilangan nyawa. Maka keduanya pun wajib minta makan. Ketuk pintu minta makan, semuanya nolak, enggak ada yang ngasih makan. Sampai akhirnya terlihatlah satu rumah yang akan roboh. Disitulah Nabi Khidir alaihissalam mengerti, inilah rumah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kami berdua mengurusnya. Sementara Nabi Musa tidak mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala tentang rumah itu. Tetapi Nabi Khidir mendapatkannya. Ikhwani rahimakumullah, maka rumah itu dibangun. Sehingga tanda tanya muncul dari Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun menegur Nabi Khidir alaihissalam. Ini orangnya bakhil semua, kikir semua. Kenapa kita urusin rumahnya? Maka jawabannya adalah karena abuhuma sholihah. Anak yatim ini punya kakek ketujuh yang kakeknya adalah orang soleh. Begitu kakeknya ini orang soleh, maka cucunya punya masalah rumah mau roboh. Masalahnya dibereskan oleh Allah Ta'ala dan gak nanggung-nanggung. Allah mensolusikannya dengan mengirimkan dua Nabi Allah yang pangkatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi-lagi ini masalahnya bukan masalah Nabi, bukan masalah Rasul. Orang soleh. Ya, orang soleh bukan Nabi, bukan Rasul. Wali Allah, orang biasa. Kemudian kita lihat juga Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini bukan Nabi, ya, bukan Rasul. Tapi sekelompok pemuda, fityatun amanu bi rabbihim. Sekelompok pemuda yang beriman kepada Allah Tuhan mereka, tetapi ditambahin oleh Allah Ta'ala huda, petunjuk, hidayah, tambahin karomah, ditambahin kemampuan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya masalah, hidup di satu tempat yang tempatnya itu tidak bisa ibadah dengan baik. Tempatnya penuh kezaliman. Mereka akhirnya keluar dari tempat tersebut, istirahat di dalam sebuah gua, maka Allah tidurkan 309 tahun. Allah tidurkan 309 tahun, begitu bangun rasanya baru tidur cuma sesaat saja. Badannya seger, badannya nggak sakit sama sekali. Padahal kalau kita tidur kelamaan sedikit, badan kita pegel-pegel, badan kita nggak enak. Kalau orang yang sakit di rumah sakit tidur terlentang itu sama seminggu, nggak bisa langsung duduk. Butuh latihan untuk duduk, butuh latihan untuk berdiri, butuh latihan untuk berjalan, dan seterusnya. Tapi Ashabul Kahfi langsung bangun, langsung pergi ke pasar, langsung cari makan. Ya, cari makan. Dan ternyata setelah 309 tahun ditidurkan, bangun-bangun masalahnya sudah selesai. Allah ingin tunjukkan, cukup kamu tidur, aku bereskan masalahmu. Cukup kamu tidur, aku selesaikan masalahmu. Karena aku Tuhan kalian semua. Akulah yang maha kuasa. Akulah yang maha bisa. Gak usah usaha apa-apa. Tidur kalian, aku akan buktikan kepada kalian semua. Kalau usaha kalian yang sungguh-sungguh tadi, niat pengen ada perubahan, niat pengen ada kebaikan, Allah yang akan selesaikan. Istiqomah takwa, Allah bereskan. Lagi-lagi ini terjadi pada hamba-hamba Allah yang bukan Nabi dan bukan Rasul. Ikhwani rahimakumullah. Dari contoh-contoh ini saja sebetulnya kita sudah cukup. Sudah cukup memupuk rasa iman kita. Sudah cukup kita percaya bahwasanya kalau kita hidup ini nggak mau repot, ya udah kita pegang saja Allah Ta'ala. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah yang ada hanya Allah, Allah as-samad, Allah tempat bergantungnya segala sesuatu, yang punya keinginan, yang punya hajat, yang punya masalah, yang punya apapun. Bergantungnya sama Allah. Jangan kepada yang lain. Jangan pada perencanaanmu. Jangan pada kolegamu. Jangan pada kenalanmu. Jangan pada saldomu. Tapi pada Allah Tuhanmu. Yang maha menemani. Yang maha memberi rezeki. Yang maha kuat. Yang maha bisa. Yang maha Allah Ta'ala. Bergantunglah pada Allah. Maka Allah akan selesaikan urusanmu. Kalau engkau percaya sama Allah, Allah akan ngurus kamu. Tapi kalau engkau meragukan Allah, Allah akan membiarkanmu. Na'udzubillah min dzalik.